Baik, selanjutnya kita akan membahas beberapa model item respon teori ya. Ada satu model 1PL, ada dua model 2PL, gitu ya, parameter logistik disingkat dengan PL, dan tiga parameter logistik 3PL. Gitu ya. Kita mulai dari yang rumus probability-nya ya. Ini berapa sih peluangnya dengan testi tertentu gitu ya, maka berapakah peluangnya bisa menjawab benar. Itu jadi rumusnya 1 dibagi 1 plus eksponen gitu ya, pangkat minus L. L itu apa? L itu logit ya gitu. Nah, bagaimana cara mencari logitnya? Logitnya itu dicari dengan A ya, di sini A kali kemampuan testi gitu ya, kemudian minus B. B itu adalah tingkat kesulitan. A itu daya diskriminasi, kemudian B itu adalah tingkat kesulitan gitu ya. Nah, contoh penghitungannya ini contoh untuk yang 2PL dulu. 2PL itu A daya diskriminasi, B tingkat kesulitan gitu ya. Pertanyaannya, berapakah peluangnya gitu ya, jika ada testi atau theta gitu ya, punya kemampuan minus 3. Oke ya, tetanya minus 3 itu berarti testi yang punya kemampuan minus 3. Berapakah peluangnya testi yang punya ability minus 3 kemudian menghadapi item yang punya daya diskriminasinya itu 0,5 dan tingkat kesulitannya 1. Maka peluangnya berapa? Oke ya. Maka jawabannya harus dicari L-nya dulu. L itu minus 2. Dari mana? Ini A-nya 0,5. Tadi dari rumus tadi ya. Itu dari rumus yang di atas ini. A itu min 0,5. Tuh. Minus 3 ini tetanya, ability-nya, kemudian minus 1 ya. 1 ini adalah tingkat kesulitan, maka hasilnya adalah minus 2. Kemudian eksponen minus L. L-nya minus 2, maka berarti minus ketemu minus berarti jadi positif. Jadi eksponen minus L jadi menjadi, karena L-nya itu minus 2, maka menjadi eksponen 2. Eksponen 2 itu adalah 7,389. Oke. Nah, kemudian ditambahkan 1 minus eksponen 2 tadi itu berarti 1 minus 7,389 sama dengan 8,389. Maka berapakah probability testi atau theta minus 3, testi yang punya kemampuan minus 3 atau theta minus 3? Maka jawabannya adalah 1 gitu ya, dibagi 8,389. Oke ya. Maka hasilnya adalah 0,12. Berarti kalau ada testi yang punya kemampuan minus 3 kok bertemu atau menghadapi item yang tingkat daya diskriminasi 0,5 kemudian tingkat kesulitannya 1, maka peluangnya untuk menjawab benar itu adalah 0,12 atau hanya 12% saja ya. Nah, ini ability yang berbeda ketika berhadapan dengan item itu ya. Misalnya item testi yang punya ability minus 3, maka logitnya minus 2. Maka probability-nya berapa? Probability-nya 0,12, kecil ya. Bandingkan dengan testi yang ability-nya 3. Oke. Testi yang punya ability 3, maka peluang untuk menjawab benarnya adalah 0,73 atau 73% gitu. Artinya semakin tinggi ability testi, maka semakin besar bisa menjawab benar, sementara semakin rendah ability testi, maka semakin kecil untuk menjawab benar suatu item. Nah, ini tadi ya, ini itu 10 orang yang dari
tabel sebelumnya ya. Tabel sebelumnya, tabel logit tadi ya. Nah ini kan ada 10 item. Kalau kemudian kita analisis gitu ya, maka hasilnya akan seperti ini. Ini menggunakan apa, internet. Kalian bisa cari Langtest CP ya. Sini tetanya, orang tesi 1 itu punya teta atau kemampuan 1,7, berarti paling tinggi dia. Sementara yang paling rendah itu testi nomor 9 ya, yaitu minus 1,004 ya. Nah ini item yang tingkat kesulitan item dan daya diskriminasinya. Item yang paling sulit itu item 10 gitu ya. Item 7 yang paling sulit. Sementara item yang paling mudah itu item 2, minus 2. Sementara daya diskriminasi yang paling bagus itu item 1 ya, itu 55, dan item 3. Sementara yang daya diskriminasinya kurang bagus itu item 9 ya. X ini item ya. Nah ini ICC item 2PL ya. Bisa kita lihat item 10 itu adalah item yang paling sulit ya. Item 10 itu item yang paling sulit karena dia melengkungnya paling di sisi kanan ya. Pokoknya item itu kalau dia melengkungnya di sebelah kanan berarti dia sulit. Dan kemudian item yang dia diskriminasinya bagus, ini item 10 ini termasuk yang bagus, yang oranye ini ya, itu yang bagus. Demikian juga dengan item 4 ini juga lebih bagus lagi daripada item 10. Yang jelek itu item 7, ini jelek daya diskriminasinya karena mendatar gitu ya. Itu. Item 6 ini juga termasuk bagus daya diskriminasinya. Item 2 itu daya diskriminasinya sedang karena dia membentuk huruf S-nya itu agak mendatar, tapi dia lebih baik daripada item 7. Dan tapi tingkat kesulitannya yang paling mudah itu item 9 ya. Item 9 itu paling mudah. Item 2 itu juga termasuk mudah gitu ya. Nah sekarang yang 1PL itu hanya menggunakan tingkat kesulitan saja. Artinya daya diskriminasinya disamakan semua, tidak dihitung gitu. Kalau di rumus ini daya diskriminasinya disamakan yaitu 1 konstanta. Konstantanya bisa macam-macam sih, bisa 2, bisa minus 1, bisa 1 sebenarnya gitu ya. Tapi kalau di buku yang saya pakai ini Frank Becker itu menggunakan minus 1. Maka jika menggunakan 1PL, testi yang punya kemampuan berapa? 1,308 gitu ya. Maka peluang bisa menjawab benar pada item yang tingkat kesulitannya 1,646 dan 0,41 probability-nya lebih kecil ya. Itu artinya kenapa peluangnya kecil, karena B-nya itu lebih tinggi daripada tetanya. B-nya 1,6, tetanya 1,3. Berarti orang itu punya kemampuan yang lebih rendah dibandingkan dengan itemnya. Itemnya lebih sulit gitu ya. Maka peluangnya itu adalah 0,41. Bagaimana kalau misalnya B-nya sama dengan tetanya? Maka probability-nya 0,5. Oke, saya ulangi. Jika B-nya itu misalnya 1,646, tetanya 1,646, maka probability tetanya 0,50 gitu ya. Ini 10 item dengan 1PL. Itu item 1 itu paling
mudah, item 10 paling sulit. Dia diskriminasinya sama semua 1,9. Jadi di sini di software yang saya pakai ini semuanya disamakan, dia diskriminasinya 1,9. Artinya dia diskriminasinya tidak dipakai, tidak dihitung gitu ya. Sementara hanya dipakai daya tingkat kesulitannya saja, item estimate. Ini 9 testi gitu ya. Tetanya tuh. Jadi testi 1 itu punya kemampuan yang paling bagus ya. Sementara testi 9 itu punya kemampuan yang paling rendah. Itu ya. Nah, ini 10 itemnya. Di sini gambarnya sama semua melengkungnya ya. Kenapa sama? Karena memang dia diskriminasinya disamakan. Itu. Kenapa yang di atas tadi itu lengkungannya itu berbeda-beda, ada yang tegak lurus, ada yang mendatar. Itu karena dia diskriminasinya beda-beda. Sementara yang ini dia diskriminasinya sama semua, yaitu 1,9 ya. Jadi seperti huruf S gitu. Nah, tinggal tingkat kesulitannya yang berbeda-beda. Item 10 itu yang paling sulit gitu ya. Sementara yang paling mudah itu ya item 1 gitu ya. Artinya yang biru itu kan item 1 itu paling kiri ya. Sementara yang paling kanan item 10 dan 9 itu sama ya. Satu tempat garis, satu kurva gitu ya. Ya berarti item 9 dan item 10 itu sama. Item 2, item 1, item 3, dan item 4 juga sama karena dia satu garis. Sementara yang item yang lain beda. Gitu ya. Tuh. Itu kan garisnya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma 6 garis kan. Padahal itemnya 10. Berarti ada 2 atau item lebih gitu ya yang dia menempati garis yang sama. Nah, 9 sama 10 ini garisnya sama, berarti tingkat kesulitannya sama. Sementara item 1, 2, 3, dan 4, X1, X2, X3, dan X4 itu juga sama gitu ya. Tingkat kesulitannya berarti tingkat item yang paling mudah itu item 1, 2, 3, 4. Item yang sulit itu item 9 dan 10 ya. Gitu. Oke. Sementara ini item information curve itu adalah seberapa besar peluangnya ability tertentu bisa menjawab benar pada item-item. Item 1, X1, X2, X3 itu item yang sama, peluangnya besar ya. Misalnya gini, tes tim yang punya kemampuan -2 itu kan gunungnya itu coba tarik ke bawah, itu ada di sekitar -1, berapa gitu. Itu artinya orang yang punya kemampuan -1, berapa itu punya peluang untuk menjawab itu sebesar 0,6 lebih gitu ya. Berarti semakin di samping kiri gambar gunungnya ini, grafik distribusi normalnya ini, itu semakin mudah item itu. Sementara item yang sulit dia grafiknya punya di samping kanan. Nah, itu beda antara membaca item characteristic curve dan item information curve ya. Sekarang latihan, berapakah peluang testi 1 menjawab benar item 10 ya. Testi 1 itu tetanya 1,308. Sementara item 10 punya B 1,646. Maka peluang untuk testi 1,308 berhadapan dengan item 1,646, maka peluangnya untuk benar adalah 40% gitu. Ya, ini ICC-nya lihat B 1,646 ya. B1 itu ya. 1,308 gitu ya. Artinya peluangnya untuk bisa menjawab gitu ya. Kenapa? Nah, ini item 10 itu punya tingkat kesulitan 1,646. Kenapa? Ketika ditarik di
itu 0,5-nya ya, probability 0,5 itu ketemu 1,646. Sementara jika testi punya kemampuan 1,306 berhadap, maka peluangnya 0,41 ya. Oke ya, bisa dipahami itu ya. Oke. Nah, ini 3 item sudah dijelaskan tadi ya, yang punya kemampuan tingkat kesulitan yang berbeda tapi dia diskriminasi sama. Selesai. Di slide ini nanti kalian bisa menjawab soal-soal latihan ya di program Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.